Tapi sebelum saya perpanjang, saya sempat berpikiran untuk mengganti domain saya. Teman-teman blogger, bertemu kembali dengan saya. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya seputar dunia blogger. Jadi beberapa waktu yang lalu domain saya, domain XYZ, akan expired. Jadi lantas saya perpanjang. Tapi sebelum saya perpanjang, saya sempat berpikiran untuk mengganti domain saya. Jadi domain saya yang awalnya domain XYZ ini saya ingin menggantinya dengan domain.com. Tapi sebelum saya menggantinya, saya berkonsultasi dulu ke customer service-nya penyedia jasa domain saya. Kebetulan saya menggunakan penyedia jasa ID Web Host. Jadi saya sempat melakukan chattingan via WhatsApp ke pihak customer service-nya untuk konsultasi seputar pergantian domain ini, apakah bisa atau tidak. Jadi kebetulan setiap saya bertanya, customer service-nya menjawabnya dengan cepat ya. Jadi ID Web Host ini menurut saya pelayanannya cukup memuaskan ya. Jadi hal-hal yang saya tanyakan itu seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Apakah saya bisa mengganti domain.com? Lalu mereka membalas, selamat sore, dengan saya Adi. Maksud kakak ingin mengganti domain yang sudah ada menjadi domain.com? Lalu saya menjawab, ya benar kak, saat ini saya pakai domain XYZ dan domain saya udah mau expired. Jadi saya mau memperpanjangnya lagi, tapi pakai domain.com. Apakah bisa kak saya transfer domain? Saya bertanya seperti itu ya. Lalu mereka menjawab, mohon maaf kak, untuk perubahan domain yang sudah ada, baik itu nama domain dan ekstensi domain, tidak bisa dilakukan. Jadi di sini nama domain itu maksudnya yang ini ya. Kalian bisa lihat nama domain itu yang ini, UD83, ini nama domain. Sedangkan ekstensi domain itu yang ini ya, xyz.com, .net, .co.id, itu ekstensi domain. Jadi mereka mengatakan perubahan domain yang sudah ada, baik itu nama domain dan ekstensi domain, itu tidak bisa dilakukan. Lalu saya bertanya lagi nih, oh gitu ya kak, jadi setiap pakai domain yang lama untuk memperpanjangnya, jadi tetap pakai domain yang lama untuk memperpanjangnya. Soalnya di ID Web Host saya lihat ada fitur transfer domain. Nah, jadi saya menanyakan seperti itu dan mereka menjawabnya, untuk transfer domain maksudnya adalah memindahkan domain dari register lain ke ID Web Host. Jadi di sini maksudnya ini, saya ambil contoh aja ya. Jika selama ini kalian menggunakan penyedia jasa domain dari Niaga Hoster dan kalian berlangganan domain.com di Niaga Hoster, kalian bisa beralih ke penyedia jasa lain. Contohnya kalian ingin beralih ke penyedia jasa ID Web Host, itu sebagai contoh, dengan domain yang sama. Jadi kalian pindah ke penyedia jasa domain yang lain, yaitu ID Web Host, tetapi kalian tetap menggunakan domain.com seperti yang kalian gunakan sebelumnya di Niaga Hoster.
Jadi itu bisa. Jadi yang dimaksud transfer domain itu seperti itu ya. Jadi pindah, inilah bisa dibilang pindah penyedia jasa domain lah, dari Niaga Hoster ke ID Web Host. Jadi pindah seperti itu ya, tapi dengan catatan tetap menggunakan domain yang sama. Sampai di sini saya rasa sudah paham ya. Lalu mereka mengatakan juga nih, pihak customer service-nya mengatakan juga, betul Kak, seperti itu. Jika Kakak ingin memperpanjang domain lamanya, bisa Kak. Atau jika ingin menggunakan domain.com, Kakak bisa melakukan order baru untuk domainnya. Nah, jadi di sini maksudnya jika kita ingin memperpanjang domain yang lama, kita tetap bisa untuk melakukan perpanjangan. Tapi jika kita ingin beralih ke domain yang lain, contohnya kita ingin menggunakan domain.com nih, maka kita harus melakukan order ulang. Jadi kalau sudah melakukan order ulang, otomatis kita harus merubah settingan DNS-nya dan settingan name servernya ya. Jadi kalau kita membeli domain yang lain, kita harus melakukan order ulang dan kita harus melakukan settingan ulang terhadap DNS dan name servernya. Dan apabila blog kita itu ataupun website kita itu sudah dimonetisasi oleh Google AdSense, sudah ada iklannya, maka kita harus mengajukan ulang untuk monetisasinya. Jadi kita mengajukan ulang lagi nih untuk monetisasi iklannya di Google AdSense. Jadi memang sedikit agak ribet ya. Jadi kemudian saya menjawab nih, oh jadi kalau ganti domain harus daftar baru ya Kak, nggak bisa domain XYZ ditransfer ke domain.com. Jadi saya bertanya begitu, lalu mereka menjawab seperti ini, betul Kak, jika Kakak ingin menggunakan domain.com, Kakak bisa melakukan order baru untuk domainnya. Jadi intinya kalau kita ingin mengganti domain, kita harus order ulang. Jadi kalau kita ingin ganti domain, kita mengulang dari awal lagi lah ceritanya. Jadi kita harus daftar lagi, kita harus setting DNS lagi, kita harus ajuin lagi untuk monetisasinya ke Google AdSense. Jadi ya saya rasa agak ribet ya, makanya untuk pembelian domain ini harus betul-betul kalian pikirkan di awal ya, pada saat pertama kali kalian ingin membelinya. Jadi sebenarnya saya ini sempat menyesal juga nih membeli domain XYZ. Jadi menyesalnya kenapa? Jadi memang pada awal saya membeli domain XYZ ini memang harganya murah ya, karena lagi promo ya. Jadi pada saat itu untuk harga domain XYZ yang saya gunakan ini itu harganya 9.900. Jadi ini domain yang paling murah pada saat itu dibandingkan domain-domain yang lainnya. Tapi pada saat memperpanjangnya, nah di sini saya kenanya. Jadi pada saat memperpanjang domain XYZ ini harganya itu lebih mahal ketimbang memperpanjang domain.com. Jadi seperti itu ya. Jadi itu selisihnya kalau tidak salah itu sekitar 20 ribuan. Jadi untuk memperpanjang domain XYZ ini saya harus mengeluarkan uang sekitar 186.000 gitulah. Sementara untuk memperpanjang domain.com sekitar 160-an gitu. Jadi selisihnya sekitar 20 ribuan. Jadi untuk memperpanjangnya lebih mahal domain XYZ ini ketimbang domain.com. Jadi awalnya aja domain XYZ ini harganya murah ya, tarifnya murah karena lagi promo, tapi setelah memperpanjang malah dia lebih mahal ketimbang domain.com. Oke, jadi saya rasa sampai di situ cukup paham ya. Jadi saya kemudian bertanya lagi nih, Kak, kalau domain XYZ ini saya perpanjang, apa DNS-nya di setting lagi ya Kak ya?
Lalu mereka menjawab, seperti yang kami sampaikan pada pesan sebelumnya, maksud dari transfer domain adalah memindahkan domain yang terdaftar pada register lain ke ID web host. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jika kakak memperpanjang domain yang sudah ada, tidak perlu melakukan setting lagi untuk DNS-nya. Jadi jika kalian memperpanjang domain yang sudah ada, jadi kalian saat ini menggunakan domain XYZ contohnya, kemudian kalian ingin memperpanjang domain kalian tersebut, itu kalian tidak perlu melakukan settingan DNS lagi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalian tidak perlu melakukan settingan lagi, terkecuali kalian membeli domain yang baru, order domain yang baru, itu kalian harus melakukan setting kembali terhadap DNS yang ada di setelan akun penyedia jasa kalian. Nah, kemudian saya bertanya lagi nih, kalau ini maksud kakak kan, kalau kita pakai domain XYZ di Niaga Hoster, kita bisa transfer domain XYZ di ID web host gitu kan kak? Atau bisa dibilang pindah penyedia jasa hostingnya bisa gitu kan kak? Jadi saya bertanya seperti itu. Lalu saya mengatakan juga, paham kak, tapi perpanjangannya kok mahal kali ya kak, apa nggak ada kode voucher buat saya kak? Jadi untuk memperpanjang seperti yang sudah saya jelaskan ya, untuk memperpanjangnya itu jauh lebih mahal ya domain XYZ ini ketimbang domain.com. Jadi domain XYZ ini dia murahnya di awal saja pada saat ada promo. Jadi seperti inilah ya, bisa dibilang seperti pancingan aja. Jadi kita terpancing dengan harga murah domain XYZ ini, dengan promonya itu kita terpancing untuk membelinya. Tapi pada kenyataannya pada saat kita memperpanjangnya, kita dikenakan biaya yang lebih besar ketimbang domain.com dan domain-domain lainnya. Jadi seperti itulah isi chat saya dengan penyedia jasa ID web host. Jadi saya pun sempat mengatakan juga nih, domain XYZ murah di awal aja ya kak, sewaktu memperpanjangnya lebih mahal ketimbang domain.com. Lalu mereka mengatakan, nah bisa kalian lihat kan, untuk biaya perpanjang domain XYZ itu 169.000. Ini belum PPN ya. Untuk domain.com itu 149.900 sebelum PPN juga. Jadi bisa kalian lihat kan, untuk memperpanjangnya itu lebih mahal domain XYZ ketimbang domain.com. Jadi seperti itulah kira-kira isi dari percakapan saya dengan penyedia jasa ID web host dengan customer service-nya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran juga ke teman-teman yang mungkin ingin menggunakan domain TLD, ingin membeli domain di penyedia jasa ID web host ataupun di penyedia jasa yang lainnya. Jadi kalian bisa menentukan nih pilihan kalian, mau menggunakan atau memakai domain apa untuk blog kalian. Jadi intinya kalian jangan tergiur dulu nih dengan harga promo di awal ya, kalau pada kenyataannya nanti pada saat memperpanjangnya kalian dikenakan biaya yang lebih mahal. Jadi ini saya belajar dari pengalaman saya ya, dan semoga teman-teman tidak merasakan hal yang sama seperti saya ya.
tidak mengalami apa yang saya alami. Jadi seperti itu ya, pilihlah domain yang sesuai dengan kebutuhan kalian, intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Apabila saya bisa jawab, saya akan bantu untuk menjawabnya. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman blogger yang lain agar mereka paham, dan jangan lupa juga di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger pemula.